Hari itu, Kang Deddy Mulyadi terlihat seperti biasa. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tutur katanya terukur. Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Di balik ketenangan itu, ada beban yang tak pernah benar-benar pergi. Beban tentang Jawa Barat, tentang tanah yang ia cintai, namun belakangan terus diuji oleh bencana. Laporan demi laporan datang tanpa jeda. Angka-angka kerusakan, foto-foto rumah terendam, jalan longsor, tangisan warga yang kehilangan segalanya. Semua itu bukan sekadar data bagi KDM. Semua itu adalah wajah manusia. Setiap kali ia membaca laporan, yang terbayang bukan grafik atau tabel, melainkan seorang ibu yang kebingungan mencari tempat berteduh. Seorang anak yang menggigil di pengungsian. Seorang ayah yang berdiri terpaku menatap rumahnya yang tak lagi utuh. Sebagai pemimpin, ia tahu satu hal. Ia tidak boleh runtuh. Ia tidak boleh terlihat ragu. Karena jika ia goyah, maka harapan banyak orang ikut goyah. Namun menjadi kuat setiap saat bukan perkara mudah. Ada lelah yang tidak terlihat. Ada gelisah yang tidak bisa dibagi sembarangan. Di banyak malam, ketika keramaian sudah reda dan lampu-lampu mulai redup, pikiran KDM justru semakin bising. Ia mengulang kembali setiap keputusan yang telah diambil. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah sudah cukup cepat, apakah sudah cukup tepat. Ada rasa takut yang jarang ia akui. Takut terlambat, takut ada warga yang belum tertolong. Takut harapan yang disematkan kepadanya justru berubah menjadi kekecewaan. Ia memahami betul, bencana bukan salah siapa-siapa. Namun tetap saja, sebagai pemimpin, ia merasa bertanggung jawab. Langkahnya mungkin terlihat tegas di hadapan publik, namun di dalam hatinya, ada pergulatan yang panjang. Pergulatan antara tuntutan dan perasaan. Antara logika dan empati. Hari-harinya dipenuhi rapat, koordinasi, dan kunjungan lapangan. Tubuhnya bergerak dari satu titik ke titik lain, seakan tak mengenal lelah. Tetapi batinnya perlahan meminta ruang. Ruang untuk diam, ruang untuk bernapas, ruang untuk sekadar menjadi manusia. Ada momen ketika ia terdiam lebih lama dari biasanya. Menatap jauh, tanpa benar-benar melihat. Dalam diam itu, ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ia bertanya, sampai kapan semua ini akan berakhir? Sampai kapan alam akan memberi ujian? Sampai kapan masyarakatnya harus bersabar? Namun sebagai pemimpin, ia tahu satu hal lagi. Menyerah bukan pilihan. Ia memilih menyimpan semua rasa itu sendiri. Dibungkus rapi dengan senyum yang tetap ia tunjukkan di depan banyak orang. Sedikit yang tahu, betapa beratnya menjaga senyum ketika hati sedang penuh. KDM bukan tidak lelah. Ia hanya tidak memberi ruang bagi lelah itu untuk menguasai dirinya. Namun lelah yang dipendam terlalu lama akan mencari jalan keluar. Bukan dalam bentuk amarah, melainkan dalam bentuk gelisah yang diam-diam menggerogoti. Gelisah itulah yang kini ia rasakan. Gelisah yang tidak bisa diobati dengan tidur singkat. Tidak bisa diselesaikan dengan satu keputusan. Ia sadar, ia membutuhkan jeda. Bukan untuk lari dari tanggung jawab, tetapi untuk menguatkan diri. Di tengah semua tekanan itu, ia belum tahu bahwa sebuah momen sederhana sedang menunggunya. Momen yang tidak direncanakan. Momen yang tidak tercatat dalam agenda resmi. Momen yang kelak akan menjadi titik balik kecil, namun bermakna besar. Untuk saat ini, semua masih tertahan di dalam. Beban masih menempel di dada. Pikiran masih dipenuhi tanggung jawab. Bab ini bukan tentang solusi. Bukan tentang kemenangan. Melainkan tentang seorang pemimpin yang sedang menahan lelahnya sendiri. Tentang beban yang belum dilepaskan. Tentang gelisah yang belum menemukan jalan pulang. Dan tentang hati yang sedang menunggu cahaya, meski belum tahu dari mana ia akan datang, hari itu berjalan. Seperti hari-hari sebelumnya bagi Kang Deddy Mulyadi. Agenda tetap padat, pikiran masih dipenuhi berbagai persoalan yang belum selesai. Beban di dadanya belum benar-benar berkurang, meski ia berusaha terlihat tenang.
Namun tak semua hal bisa dikendalikan oleh rencana. Ada momen-momen kecil yang hadir tanpa pemberitahuan, datang perlahan, lalu mengubah suasana tanpa disadari. Yang Syafura hadir dengan cara yang sangat sederhana. Tidak membawa sorotan berlebihan. Tidak pula datang dengan maksud apapun selain hadir sebagai diri sendiri. Tidak ada kalimat pembuka yang berat. Tidak ada topik besar yang dibahas. Hanya sapaan ringan, senyum yang tulus, dan sikap yang apa adanya. Namun justru kesederhanaan itulah yang terasa berbeda bagi KDM. Di tengah hari-hari yang selalu dipenuhi tuntutan, kehadiran tanpa beban menjadi sesuatu yang langka. Tidak ada permintaan, tidak ada harapan yang dibebankan, tidak ada kewajiban untuk terlihat sempurna. KDM merasakan suasana yang perlahan berubah. Udara yang tadinya terasa berat, kini seperti memberi ruang untuk bernapas lebih dalam. Percakapan kecil pun mengalir, kadang tidak penting, kadang hanya sekadar cerita ringan. Namun setiap kalimat terasa mengendurkan ketegangan yang selama ini menumpuk. Ia tidak sedang diwawancarai, tidak sedang diminta solusi, tidak sedang diuji kepemimpinannya. Untuk sesaat, ia hanya menjadi pendengar, menjadi bagian dari obrolan tanpa beban. Yang Syafura tidak bertanya tentang bencana, tidak menyinggung persoalan berat, seolah memahami bahwa tidak semua hal harus dibicarakan. KDM menyadari satu hal penting, bahwa terkadang yang dibutuhkan bukanlah solusi, melainkan kehadiran. Kehadiran yang tidak menghakimi, kehadiran yang tidak menuntut. Rekan-rekan yang ada di sekitar ikut merasakan perubahan suasana. Wajah-wajah yang semula tegang mulai mencair. Senyum mulai bermunculan, meski masih tipis. Ada tawa kecil yang muncul tanpa direncanakan. Bukan tawa keras, melainkan tawa lega. Dalam momen itu, KDM merasakan jarak yang selama ini ia jaga perlahan menghilang. Bukan karena ia sengaja menurunkannya, tetapi karena suasana mengizinkannya. Ia tidak perlu bersikap formal, tidak perlu menjaga citra, tidak perlu menimbang setiap kata. Kehangatan itu terasa asing, namun menenangkan. Ada bagian dari dirinya yang lama terkunci, kini mulai terbuka perlahan. Ia menyadari, beban yang ia pikul selama ini tidak hanya berat secara fisik, tetapi juga emosional. Dan kehadiran sederhana ini mulai menyentuh sisi itu. Tidak ada perubahan besar yang terjadi. Masalah masih ada, bencana belum selesai, namun ada sesuatu yang bergeser. Pusat rasa yang sebelumnya penuh tekanan, kini mulai diisi dengan ketenangan kecil. KDM menarik napas lebih panjang dari biasanya. Napas yang terasa lebih ringan. Ia mulai merasa, mungkin ia tidak harus selalu kuat sendirian. Mungkin ada momen-momen kecil yang memang disiapkan untuk menguatkan kembali langkah. Bab ini bukan tentang peristiwa besar yang mengubah segalanya, melainkan tentang awal dari perubahan rasa. Tentang kehangatan yang datang tanpa diminta, dan tentang hati yang perlahan mulai berani membuka diri. Tidak ada rencana besar pada momen itu. Semua mengalir begitu saja, seperti pertemuan rasa yang memang sudah waktunya terjadi. Awalnya hanya suara musik pelan yang terdengar dari kejauhan. Nada sederhana, tidak keras, nyaris seperti latar yang menemani suasana. Namun bagi hati yang sedang lelah, irama sekecil apapun bisa terasa berarti. Kang Deddy Mulyadi menoleh sejenak, sorot matanya berubah. Ada ketertarikan kecil yang muncul, meski ia belum sepenuhnya sadar. Yang Syafura tersenyum, lalu mengikuti irama dengan gerakan ringan. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, hanya gerakan jujur yang lahir dari rasa nyaman. Rekan-rekan lain ikut tertawa kecil. Suasana yang tadinya hangat kini semakin cair. KDM masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya diam, namun pikirannya mulai bergeser. Ia merasa ada ajakan yang halus. Bukan ajakan dengan kata-kata, melainkan ajakan dari suasana. Irama musik itu seperti mengetuk perlahan pintu hatinya. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh tanggung jawab dan tekanan. Perlahan, kakinya bergerak, tidak besar, tidak mencolok, hanya satu langkah kecil yang jujur.
Langkah yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain, namun terasa besar bagi dirinya. Gerakan demi gerakan mengikuti irama. Tangan yang biasanya tegang kini mulai lentur. Tidak ada koreografi, tidak ada aturan. Semua mengalir apa adanya. Tawa pun pecah. Kali ini lebih lepas. Bukan tawa sopan, bukan tawa formal, melainkan tawa yang lahir dari rasa lega yang lama terpendam. Dalam momen itu, Kang Deddy Mulyadi bukan seorang pejabat, bukan simbol, bukan pemegang tanggung jawab besar. Ia hanyalah manusia yang sedang menikmati irama. Irama itu membawa pikirannya menjauh dari laporan, angka, dan tekanan. Ia tidak memikirkan apapun selain saat ini. Dan itulah yang membuat momen ini terasa begitu kuat. Yang Syafura ikut bernyanyi pelan. Suaranya sederhana, tidak berusaha menonjol. Namun justru kesederhanaan itulah yang menyentuh. Suara-suara lain ikut menyusul. Ada yang sumbang, ada yang tidak tepat nada. Namun tidak ada yang peduli. Karena yang penting bukan kesempurnaan, melainkan kebersamaan. KDM ikut bernyanyi. Suaranya mungkin tidak selalu pas, namun wajahnya terlihat lebih ringan. Seolah beban di dadanya mulai menemukan jalan keluar. Musik menjadi jembatan, menghubungkan kelelahan dengan kebahagiaan kecil, menghubungkan gelisah dengan rasa aman. Dalam irama itu, ada proses pelepasan. Pelepasan dari tuntutan, pelepasan dari peran yang harus selalu dijaga. Pelepasan dari rasa bersalah yang sering datang diam-diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya benar-benar hening. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena hatinya diberi ruang. Momen ini mungkin terlihat sederhana bagi siapapun yang melihat. Namun bagi KDM, momen ini terasa seperti pulang. Pulang ke dirinya sendiri. Bab ini bukan tentang joget atau nyanyian, melainkan tentang satu titik kecil. Titik ketika beban mulai luruh. Dan hati mulai mengingat bagaimana rasanya merasa ringan ketika irama perlahan mereda, suasana tidak langsung kembali sunyi. Justru ada kehangatan yang tertinggal, menggantung di udara, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tawa masih terdengar, tidak sekeras sebelumnya, namun terasa lebih dalam. Tawa yang bukan sekadar reaksi, melainkan pelepasan. Kang Deddy Mulyadi menarik napas panjang. Napas yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lega, lebih tenang. Wajahnya terlihat berubah. Garis tegang di dahinya perlahan memudar. Bahunya yang tadi kaku kini tampak lebih rileks. Ia duduk sejenak, membiarkan tubuh dan pikirannya mengikuti ritme baru yang lebih lambat. Yang Syafura berada tidak jauh darinya. Tidak banyak bicara, namun kehadirannya terasa. Senyumnya masih sama. Senyum yang tidak menuntut apapun. Percakapan kembali mengalir, kali ini lebih santai. Topiknya ringan, bahkan terkadang tidak penting. Namun justru dari obrolan-obrolan kecil itulah, ketegangan yang tersisa perlahan larut. KDM ikut tertawa lagi. Kali ini tanpa ragu. Tawa yang tidak disaring, tidak dijaga, tidak dipikirkan. Rekan-rekan di sekeliling ikut merasakan perubahan suasana. Jarak yang biasanya ada, kini menghilang. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada peran yang harus dimainkan. Yang ada hanyalah manusia dengan rasa yang sama. Dalam momen itu, KDM menyadari sesuatu yang selama ini jarang ia sadari. Bahwa kebersamaan sederhana bisa memiliki kekuatan yang besar. Bahwa tawa, meski terdengar sepele, mampu mengendurkan beban yang lama mengikat. Ia mengingat betapa jarangnya ia tertawa tanpa beban seperti ini. Bukan karena ia tidak mau, melainkan karena waktu dan tanggung jawab sering menutup peluang itu. Namun hari ini berbeda. Hari ini, ia memberi izin pada dirinya sendiri untuk berhenti sejenak. Ia tidak merasa bersalah karena tertawa. Tidak merasa lalai karena menikmati momen. Justru disitulah ia merasa kembali utuh. Dalam tawa itu, ia menemukan keseimbangan kecil yang lama hilang. Keseimbangan antara tanggung jawab dan rasa. Antara kewajiban dan kemanusiaan. KDM menyadari, kekuatan tidak selalu lahir dari ketegangan dan keseriusan. Terkadang,
Kekuatan justru tumbuh dari kelapangan hati, dari kemampuan untuk melepaskan, dari keberanian untuk merasa bahagia, meski hanya sebentar. Momen ini tidak menghapus masalah, tidak menyelesaikan bencana, namun ia memberi sesuatu yang jauh lebih penting. Energi untuk melanjutkan langkah, hati yang lebih siap, pikiran yang lebih jernih. Bab ini bukan tentang tertawa tanpa makna, melainkan tentang tawa yang menyembuhkan, tentang kebersamaan yang menguatkan, dan tentang beban yang akhirnya menemukan celah untuk dilepaskan. Setelah tawa perlahan mereda, suasana tidak kembali seperti semula. Ada ketenangan yang tertinggal, seolah ruang itu masih menyimpan getaran rasa yang baru saja lahir. Tidak ada yang terburu-buru berbicara. Semua seperti memahami bahwa momen ini membutuhkan keheningan yang jujur. Kemudian terdengar suara nyanyian, pelan, tidak lantang, tidak berusaha menarik perhatian. Hanya sebuah lagu sederhana yang mengalun perlahan. Kang Deddy Mulyadi mendengarkan dengan saksama. Nada demi nada terasa masuk lebih dalam dari yang ia duga. Lagu itu tidak sekadar terdengar di telinga, tetapi menyentuh ruang batin yang selama ini penuh. Yang Syafura ikut bernyanyi dengan suara lembut, tidak dominan, tidak berusaha memimpin, namun justru kelembutan itulah yang membuat suasana semakin tenang. Nyanyian itu seperti aliran air yang menenangkan, menghapus sisa-sisa gelisah yang masih tertinggal. KDM menundukkan kepala sedikit, matanya terpejam sejenak. Dalam diam itu, pikirannya berjalan ke banyak tempat, ke desa-desa yang pernah ia kunjungi, ke warga yang masih bertahan di pengungsian, ke anak-anak yang harus tidur dengan rasa cemas. Lagu itu berubah menjadi doa. Bukan doa yang diucapkan dengan kata-kata baku, melainkan doa yang lahir dari rasa. Doa agar alam kembali bersahabat. Doa agar luka perlahan sembuh. Doa agar masyarakat Jawa Barat kembali menemukan harapan. Di tengah nyanyian itu, KDM merasakan getaran yang berbeda. Bukan kesedihan, melainkan ketundukan. Ketundukan pada kenyataan bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Bahwa ada batas pada kemampuan manusia. Dan di batas itulah, doa menemukan tempatnya. Rekan-rekan yang hadir ikut terdiam. Masing-masing tenggelam dalam doa versi mereka sendiri. Tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang diarahkan. Namun semua merasakan hal yang sama. Ketenangan yang dalam. Seolah waktu melambat, memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Nyanyian terus mengalun, pelan namun konsisten. Seperti napas yang teratur. Seperti langkah kecil yang terus berjalan meski lelah. KDM merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa berserah, bukan menyerah, melainkan mempercayakan sebagian beban pada Yang Maha Kuasa. Ia menyadari, selama ini ia terlalu sering menahan semuanya sendiri. Merasa harus kuat setiap saat. Merasa harus selalu punya jawaban. Namun di momen ini, ia belajar melepaskan. Belajar menerima bahwa doa bukan tanda kelemahan, melainkan sumber kekuatan yang sering terlupakan. Ketika lagu berakhir, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya keheningan yang penuh makna. KDM membuka matanya perlahan. Hatinya terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi merasa sendirian. Bab ini bukan tentang lagu yang dinyanyikan, melainkan tentang doa yang mengalir tanpa suara, tentang harapan yang disampaikan tanpa kata, dan tentang hati yang akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Setelah nyanyian berhenti, suasana tidak langsung kembali seperti sebelumnya. Ada hening yang bertahan, bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh rasa. Kang Deddy Mulyadi duduk dalam diam. Tidak banyak bergerak, tidak banyak bicara. Di momen itulah, ia kembali berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai manusia. Manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa ragu, manusia yang terkadang ingin didengar, bukan hanya diminta memberi jawaban. Selama ini, dunia melihatnya sebagai sosok kuat, tegas, penuh keyakinan. Namun sedikit yang tahu, berapa banyak rasa yang harus ia pendam demi menjaga kepercayaan.
Ia teringat pada hari-hari ketika ia harus mengambil keputusan sulit. Keputusan yang tidak selalu membuat semua orang senang. Keputusan yang terkadang harus diambil dalam waktu singkat, dengan informasi yang tidak sempurna. Setiap keputusan itu meninggalkan jejak di hatinya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus kembali. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Apakah ada yang terlewat? Apakah ada yang terluka karena pilihanku? Pertanyaan-pertanyaan itu jarang ia ucapkan, namun selalu hadir dalam diam. Di momen kebersamaan ini, ia tidak perlu menyembunyikannya. Tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada keharusan untuk selalu benar. Ia boleh jujur pada dirinya sendiri. Bahwa ia lelah. Bahwa ia butuh jeda. Bahwa ia juga manusia biasa. Yang Syafura berada di dekatnya. Tidak berkata banyak, namun kehadirannya terasa seperti pengakuan. Pengakuan bahwa menjadi manusia bukanlah kelemahan. KDM merasakan dukungan yang tidak perlu dijelaskan. Empati yang tidak membutuhkan kalimat panjang. Ia menatap sekeliling. Rekan-rekan yang hadir tidak memandangnya dengan ekspektasi. Tidak ada sorot yang menuntut, hanya tatapan yang memahami. Dalam kebersamaan itu, ia merasa tidak sendirian. Beban yang selama ini terasa berat, kini terasa terbagi secara rasa. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena ia tidak lagi memikulnya sendiri. Ia menyadari satu hal penting, bahwa kepemimpinan bukan tentang meniadakan rasa, melainkan tentang mengelola rasa tanpa kehilangan kemanusiaan. Ia belajar bahwa istirahat bukanlah tanda kalah, bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Justru dari jeda itulah, kekuatan baru bisa tumbuh. KDM menarik napas panjang. Kali ini lebih dalam. Ia merasa lebih utuh, lebih jujur pada dirinya sendiri. Bab ini bukan tentang keraguan yang melemahkan, melainkan tentang kejujuran yang menguatkan. Tentang keberanian untuk mengakui lelah. Dan tentang seorang pemimpin yang hening masih menyelimuti ruang itu. Tidak ada yang tergesa memecahnya. Seolah semua sepakat bahwa momen ini terlalu berharga untuk dirusak oleh kata-kata yang tidak perlu. Kang Deddy Mulyadi kembali terdiam. Namun kali ini, diamnya bukan karena lelah, melainkan karena hati yang sedang berbicara. Di dalam dirinya, doa-doa mulai mengalir pelan. Tidak terucap dengan suara, tidak dibingkai dengan kalimat panjang. Namun terasa nyata. Doa untuk Jawa Barat, untuk tanah yang ia cintai dan ia jaga sepenuh hati. Dalam benaknya, terlintas kembali wajah-wajah yang pernah ia temui. Wajah warga yang tetap tersenyum meski rumahnya hilang. Wajah anak-anak yang mencoba bermain di tengah keterbatasan. Wajah orang tua yang menahan cemas namun tetap berharap. Semua itu hadir kembali, namun tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Kini ada rasa yang berbeda. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh. KDM menyadari, harapan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Harapan harus dijaga, dipelihara, dan diyakini, bahkan ketika keadaan terasa berat. Ia memahami, tidak semua doa langsung dijawab dengan hasil yang terlihat. Namun doa memberi kekuatan untuk terus melangkah. Yang Syafura dan rekan-rekan di sekitarnya ikut larut dalam suasana yang sama. Tidak ada yang memimpin doa, tidak ada yang mengarahkan, namun setiap orang, dengan caranya masing-masing, sedang mengirimkan harapan. Harapan agar alam kembali bersahabat, harapan agar luka perlahan sembuh, harapan agar masyarakat Jawa Barat kembali menjalani hidup dengan rasa aman. Dalam kebersamaan itu, KDM merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Rasa ditemani. Bukan secara fisik, melainkan secara batin. Ia tidak lagi merasa berjalan sendirian di tengah beban besar. Ada banyak hati yang ikut mendoakan. Ada banyak tangan yang siap bekerja bersama. Kesadaran itu memberi kekuatan yang tenang namun kokoh. Bukan kekuatan yang meledak-ledak, melainkan kekuatan yang membuat langkah tetap konsisten. KDM meneguhkan tekadnya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Untuk terus mendengar, untuk terus berjuang, meski jalannya tidak selalu mudah. Ia tahu,
Perjalanan ke depan masih panjang. Tantangan belum selesai. Ujian bisa datang kembali kapan saja. Namun kini ia melangkah dengan keyakinan yang lebih dalam. Bahwa selama harapan masih dijaga, kelelahan tidak akan mematahkan langkah. Bahwa selama doa terus mengalir, semangat tidak akan padam. Bab ini bukan tentang doa yang terdengar lantang, melainkan tentang doa yang hidup di dalam hati. Tentang harapan yang tumbuh dari kebersamaan. Dan tentang keyakinan bahwa Jawa Barat, perlahan namun pasti, akan bangkit kembali, menemukan kembali sisi manusianya. Waktu tidak berhenti, dan momen itu pun perlahan harus dilepaskan. Namun rasa yang tertinggal tidak ikut pergi. Kang Deddy Mulyadi berdiri dengan napas yang terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih teratur, lebih tenang. Beban yang tadi menekan dadanya belum sepenuhnya hilang. Masalah masih ada, bencana belum selesai. Namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia menatap ke depan, pada jalan panjang yang masih harus ia tempuh. Jalan yang penuh tantangan, keputusan sulit, dan tanggung jawab besar. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih mantap. Kebersamaan dengan Yang Shefura dan rekan-rekan telah memberi jeda yang ia butuhkan. Jeda yang bukan untuk lari, melainkan untuk menguatkan. Ia menyadari satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari ketegangan dan keseriusan. Terkadang, kekuatan justru tumbuh dari momen sederhana. Dari tawa yang tulus, dari nyanyian yang pelan, dari kebersamaan yang jujur. Semua itu menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Bahwa di balik setiap langkah berat, ada dukungan yang tak selalu terlihat. KDM kembali mengenakan perannya sebagai pemimpin. Namun kali ini dengan hati yang lebih utuh. Ia membawa serta rasa yang baru ia temukan. Rasa percaya, rasa syukur, rasa harap. Ia tahu, ke depan mungkin akan datang ujian lain. Alam bisa kembali memberi tantangan. Tanggung jawab bisa kembali menumpuk. Namun kini ia lebih siap, karena ia telah belajar satu hal penting. Bahwa berhenti sejenak bukan berarti mundur. Bahwa merasa lelah bukan tanda kalah. Dan bahwa menjaga hati sama pentingnya dengan menjalankan tugas. Langkahnya kembali menyatu dengan ritme perjuangan. Ia kembali mendengar laporan. Kembali menyusun rencana. Kembali hadir di tengah masyarakat. Namun dengan kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap perjuangan membutuhkan keseimbangan, bahwa setiap pemimpin juga manusia. Bab ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan yang lebih seimbang, tentang seorang pemimpin yang kembali melangkah, dengan hati yang lebih kuat, dengan harapan yang tetap menyala, dan dengan keyakinan bahwa Jawa Barat akan terus dijaga, apapun yang terjadi.